Pernah lihat nggak saham yang baru IPO langsung terbang ratusan persen, nggak lama kemudian malah jatuh bebas berhari-hari? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kasus menarik dari PT Citra Nusantara Gemilang, atau yang kita kenal di bursa dengan kode CGS. Coba bayangin deh, awal 2024 perusahaan ini melantai di bursa. Dan wus, harganya langsung meroket. Para investor awal itu bisa senyum lebar karena untungnya fantastis, sampai 175% dalam waktu yang super singkat. Luar biasa kan? Tapi namanya juga pasar saham, pestanya nggak berlangsung lama. Secepat dia naik, secepat itu juga dia turun. Harganya anjlok parah, sampai kena auto reject bawah alias ARB. Dan itu terjadi berhari-hari. Kebayang nggak tuh cemasnya? Pergerakan harga yang kayak roller coaster ini jelas bikin kita mikir. Ini tuh cuma saham gorengan yang dimainin spekulan? Atau jangan-jangan ada harta karun terpendam di fundamentalnya yang belum banyak orang lihat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu sama bisnisnya CGS. Sebenarnya mereka ini jualan apa sih sampai bisa seheboh itu? Nah, ini dia yang unik dari mereka. Pipa gas virtual. Keren ya namanya? Gampangnya gini, anggap aja si gas ini kayak perusahaan logistik super canggih khusus untuk gas. Mereka kompres gas alam, masukin ke truk, terus dikirim ke pabrik-pabrik di daerah yang nggak punya jalur pipa gas. Model bisnis ini tuh penting banget buat Indonesia loh. Kenapa? Karena mereka bantu industri buat pindah dari bahan bakar yang kotor kayak solar ke gas alam yang jauh lebih bersih. Jadi CGS ini punya peran strategis di program transisi energi nasional kita. Bisnisnya kedengeran menjanjikan ya, tapi kan yang penting cuannya, betul nggak? Sekarang, ayo kita intip dapur keuangannya. Apakah angkanya sebagus ceritanya? Coba deh kita lupain sejenak harga sahamnya yang naik turun. Kalau kita lihat data keuangannya, ceritanya beda banget. Kelihatan ada tren pertumbuhan yang konsisten. Pendapatannya diproyeksiin naik terus. Begitu juga dengan laba bersihnya. Dan ini bukan pertumbuhan yang biasa-biasa aja. Lihat deh proyeksi mereka ke depan. Ambisius banget. Pendapatan mereka ditargetkan bisa hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun dari 2024 ke 2026. Nah, ini dia angka yang paling menarik perhatian. Estimasi lonjakan laba bersih di tahun 2025 itu mencapai 51,1%. Ini sinyal kuat kalau perusahaan nggak cuma ngejar omset, tapi juga makin efisien dan makin jago dalam menghasilkan keuntungan. Oke, disinilah letak misterinya. Fundamentalnya kelihatan oke, proyeksi pertumbuhannya juga cerah, tapi kok harga sahamnya malah diperdagangkan di bawah harga IPO? Jadi ini sebenarnya barang murah yang salah harga atau ada resiko tersembunyi yang kita belum tahu? Coba kita hitung-hitungan sedikit. Harga sahamnya sekarang ini cuma beda tipis sama nilai aset bersih per sahamnya. Ibaratnya nih, kita beli perusahaan ini ya seharga aset fisiknya aja, kayak beli truk dan mesin-mesinnya, belum termasuk potensi bisnisnya di masa depan. Beberapa analis pasar bahkan terang-terangan bilang kalau valuasi CGAS ini terlalu rendah. Gimana enggak? Harga total seluruh saham perusahaan di bursa itu ternyata lebih kecil daripada nilai total aset yang mereka miliki. Aneh kan? Kalau kita pakai kacamata valuasi yang lebih teknis, PE ratio-nya yang sekitar 21 kali mungkin terlihat agak premium. Tapi, lihat price to book value atau PBV-nya, cuma 1,1 kali. Angka ini seakan-akan pasar lagi bilang, saya cuma mau bayar seharga asetnya aja, saya belum yakin sama pertumbuhan ke depannya. Terus, apa dong yang bisa bikin pasar melek dan sadar sama potensi nilai CGAS? Nah, kemungkinan besar jawabannya ada di rencana ekspansi mereka. Dan ternyata mereka nggak cuma diem. Lihat deh jadwal mereka. Padat banget. Ada stasiun CNG baru yang mau dibuka di Gresik, Grobogan, Majalengka. Bahkan ada pabrik LNG baru di Karawang. Masing-masing proyek ini tuh seperti mesin uang baru yang siap dijalankan. Sang CEO, Pak Andika Purwonugroho juga udah pasang target yang sangat optimis. Beliau yakin dengan semua ekspansi ini, pendapatan perusahaan bisa tembus 835 miliar di tahun 2026. Tapi ya itu, setiap rencana pasti ada tantangannya. Di satu sisi ada peluang inovasi keren seperti masuk ke bisnis biogas. Tapi di sisi lain ada risiko yang harus diwaspadai. Misalnya tiba-tiba ada aturan pajak karbon yang baru. Atau yang paling sering terjadi di Indonesia, masalah perizinan yang birokrasinya bisa bikin proyek jadi molor. Jadi kita sampai di sebuah titik yang sangat menarik. Secara fundamental, Cigas ini kuat. Posisinya strategis di sektor energi,
Dan valuasinya terlihat sangat menarik. Tapi semua potensi ini akan bergantung pada satu kata, eksekusi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Cigas punya potensi, tapi lebih ke mampukah mereka menjalankan semua rencana hebatnya ini dan meyakinkan pasar. Nah, itu yang patut kita nantikan.